Malam itu turun dengan tenang, seperti pelukan yang lembut setelah hari yang melelahkan. Angin berhembus pelan, menyentuh dedaunan yang berbisik lirih, seolah sedang menceritakan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Di sebuah desa kecil, ada sebuah rumah tua di ujung jalan. Tidak besar, tidak mewah, tapi selalu tampak hangat. Lampu di terasnya hampir tak pernah padam. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Setiap sore, ia duduk di kursi kayu yang sudah mulai rapuh. Tangannya yang keriput selalu menggenggam secangkir teh hangat, meski seringkali teh itu dibiarkan dingin tanpa diminum. Tatapannya selalu sama, mengarah ke jalan, seolah menunggu seseorang datang dari kejauhan. Orang-orang desa tahu, Ibu Sari sedang menunggu anaknya. Sudah bertahun-tahun, anaknya, Raka, merantau ke kota sejak masih muda. Ia pergi dengan penuh harapan, berjanji akan kembali setelah sukses. Waktu itu, ia memeluk ibunya erat dan berkata, "Tunggu Raka ya, Bu. Nanti Raka pulang, bawa kebahagiaan." Ibu Sari hanya tersenyum. Sejak hari itu, ia benar-benar menunggu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada kepastian. Namun anehnya, lampu di rumah itu tidak pernah padam. Kenapa ibu selalu menyalakan lampu itu? Tanya seorang anak kecil suatu hari. Ibu Sari tersenyum pelan, supaya kalau Raka pulang malam, dia tahu rumahnya masih di sini. Malam demi malam berlalu. Hujan pernah turun deras, angin pernah mengamuk, bahkan listrik di desa sempat padam berhari-hari. Tapi Ibu Sari selalu punya cara agar rumahnya tetap terlihat hidup, menyalakan lilin, lampu minyak, apa saja. Seolah ia takut anaknya pulang, tapi tidak menemukan jalan. Suatu malam yang sunyi, langkah kaki terdengar di jalan tanah itu. Pelan, ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia masih diterima. Seorang pria berdiri di depan rumah itu. Wajahnya lelah, matanya penuh penyesalan. Rambutnya tak lagi rapi, pakaiannya sederhana, jauh dari bayangan kesuksesan yang dulu ia janjikan. Itu Raka. Ia berdiri lama di depan rumahnya sendiri. Lampu di teras masih menyala. Sama seperti dulu, tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, pintu itu terbuka. Di sana berdiri Ibu Sari. Diam, menatapnya, seolah waktu berhenti di antara mereka. Raka menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maaf, Bu," suaranya pecah. Raka pulang, tapi Raka gagal. Sunyi, hanya suara malam yang menemani. Lalu, Ibu Sari melangkah maju, memeluk anaknya erat. Tidak ada marah, tidak ada kecewa, hanya hangat yang lama tertunda. "Yang penting, kamu pulang, Nak." Sederhana,
Tapi kalimat itu terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Raka menangis di bahu ibunya, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah tersesat terlalu jauh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, teh di tangan Ibu Sari benar-benar ia minum. Dan untuk pertama kalinya juga, ia tidak lagi menatap jalan, karena yang ia tunggu sudah kembali. Lampu di teras masih menyala, tapi kini bukan lagi sebagai tanda harapan, melainkan sebagai saksi bahwa sejauh apapun seseorang pergi, selalu ada tempat yang tidak pernah berhenti menunggu. Rumah dan seseorang yang tak pernah lelah menyebut namanya dalam doa. Selamat malam. Semoga hatimu tenang, dan jika suatu hari kamu merasa tersesat, semoga selalu ada jalan untuk pulang.